Kerukunan itu menjadi perjuangan siapa saja di dunia ini. Walaupun kita hidup dalam banyak perbedaan. 7 miliar lebih orang di dunia ini semua berbeda. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kenapa kerukunan ini diperjuangkan? Kerukunan itu adalah keharuman yang kita persembahkan bagi Tuhan. Haleluya. Kita harus berjuang untuk membangun. Pertama, kita bangun hubungan keluarga. Siapapun kita. Ini penting sekali. Kalau keluarga ini bangun, itu akan memunculkan satu keharuman. Ada minyak dipakai untuk urapan. Minyak ini menyatakan legalisme seorang yang melayani Tuhan. Yang kemudian hari-hari ini kita gambarkan dengan urapan Roh Kudus. Kerajaan sorga itu persoalannya adalah ini. 3 hal. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau kita hidup dalam kebenaran, ini sorga. Ini kerajaan Allah. Suasana kerajaan Allah itu bisa ada di bumi berdasarkan pekerjaan Roh Kudus dari kita yang melahirkan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Anda bisa menggunakan parfum yang mahal, tapi kalau kebenaran tidak pernah muncul dari saudara, apalah artinya? Ayat yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun. Daud menggambarkan kerukunan bagaikan embun. Embun itu menyejukkan. Ketika malam sampai pagi, ini embun ini bekerja untuk menyejukkan tanaman-tanaman yang baru melewati sepanjang siang di bawah terik matahari. Dia sejukkan pada malam hari. Embun, kerukunan itu menyejukkan. Kalau ada sesuatu yang panas, bila embun itu datang, itu pasti yang panas ini disejukkan. Daud melihat Israel. Daud mengambil kesimpulan 2 hal ini. Kerukunan itu harus ada keharuman tentang kebenaran, tentang produk-produk sorga. Betapa senang, saudara. Kalau orang baku-baku baik, senang enggak? Jadilah kita penyejuk di mana kita berada. Orang bisa senang dengan kita. Orang bisa sejuk dengan kita. Biar itu membara. Kalau kita hadir dengan sejuk, barah itu akan mati dengan embun. Kerukunan itu adalah bagaikan minyak. Kerukunan itu bagaikan embun. Kedua-duanya punya fungsi yang positif sesuai dengan kebenaran Alkitab. Maka ayat yang terakhir di pasal 133 kalimat kedua di ayat 3. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Inilah yang banyak orang tidak mengerti. Apa sebetulnya cara kita menjalani hidup di dunia ini? Yang pertama, Anda mesti dapatkan sumber berkat yaitu Tuhan. Kalau Tuhan yang perintah berkat, tidak ada orang bisa menghambat. Ketaatan kita terhadap Tuhan itu paling gampang mendatangkan berkat. Kalau keharuman kebenaran ada pada kita, kalau kita menjadi orang-orang yang bisa menyejukkan di mana kita berada, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau nilai sorga ada di sini, yang lain-lain Tuhan tambahkan. Temukan kebenaran Tuhan, maka kita akan menikmati berkat-berkat di dunia. Tapi mari kita menjadi orang yang luar biasa. Orang yang membawa minyak kemana-mana. Orang yang bisa menemukan kebenaran dari kita. Orang yang bisa menemukan damai sejahtera dari kita. Orang yang bisa menemukan sukacita dari kita. Tapi pun orang bisa menunggu kita untuk datang menyejukkan mereka yang sedang dalam keadaan prahara dunia ini yang begitu amat panasnya. Kita menjadi penyejuk. Alkitab berkata, di sanalah Tuhan perintahkan berkat. Haleluya.